ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي والنعم الكافي الحمد لله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Juhariah SAG, Guru Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 2 Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Pada hari ini 29 November 2021 akan melaksanakan praktek mengajar guna memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan IAIN Bukit Tinggi tahap 2 dengan tema pernikahan dalam Islam. Berikut video pembelajarannya. الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي والنعم الكافي الحمد لله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. Kita hidup di zaman sekarang banyaknya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Apa kabar anakku? Alhamdulillah. Udah siap belajar bahan hari ini? Siap. Ada yang sakit kan? Semangat, semangat, semangat biar dapat ilmu untuk ke depan menjadi tuntunan hidup kita dan ilmunya berkah. Ya, biar ilmu kita berkah, sebaiknya sebelum belajar kita berdoa dulu. Ya, akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Silakan dipimpin ketua kelas berdoa. Siap, keras. Berdoa, mulai. Oke, alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga ilmu yang kita tuntut hari ini berkah bisa jadi tuntunan buat kita dan kita dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkannya atau melakukan kebaikan. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita setelah berdoa kita lanjutkan pelajaran, coba ibu lihat dulu gimana tempat duduknya, rapi atau tidak. Nah, kemudian yang belum pakai masker silakan dipakai maskernya. Ya, ada yang belum dipakai? Ada. Biar kita sehat. Duduknya udah pas, bajunya seragam semua, alhamdulillah. Nah, duduk sudah rapi, tempat duduk sudah HP-nya tinggalkan dulu anak soleh yang ganteng gitu ya. Ibu akan mengabsen dulu tentang kehadiran kalian. Nah, ibu mulai saja langsung. Yang pertama adalah Aan Amiuddin. Hadir. Agus Hermawan. Hadir. Ahmad Dahlan. Hadir. Kemudian Ahmad Nur Ramadan. Hadir. Anugrah Agung Trifajarwati. Ada? Hadir. Kemudian Anugrah Nurwijaya kemana? Alpa. Ada keterangan? Tidak ada. Alpa berarti ya. Anugrah
kita belajar apa kemarin? Tentang pernikahan. Ada yang tahu pengertian pernikahan itu apa? Coba. Siapa? Oh, Daniel, terima kasih. Silakan. Pernikahan adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjadi suami dan istri yang sah. Terima kasih, perjanjian antara dua orang laki-laki dan perempuan menjadi suami istri yang sah. Bagus, masih ingat berarti. Selain itu apa lagi kemarin? Ada tujuan pernikahan. Nah, ada yang tahu tujuan pernikahan pada kemarin gimana? Silakan. Iya, suaranya lembut seperti bidadari ya. Nah, apa tadi tujuan pernikahan adalah yang salah satunya untuk menyalurkan naluri hak asasi manusia. Yang kedua untuk mendapatkan ketenangan. Oke, terima kasih anak-anak. Sebelum kita melanjutkan pelajaran selanjutnya, Ibu mau mengadakan pretest dulu. Pretestnya kemarin sudah Ibu share linknya di WA kan? Nah sekarang silakan buka HP-nya, kerjakan pretest. Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan kerjakan dari sekarang. Yuk. Sudah kan ya? Sudah semua? Sudah, Bu. Ya, sudah, alhamdulillah kalau sudah. Coba Ibu cek dulu di WA Ibu. Coba Ibu cek sudah siapa yang dapat nilainya bagus atau belum. Ini Divana bisa jawab berapa nih? Lumayan. Kaliannya lumayan. Devi. Nah, terus Daniel, Dahlan. Aan juga lumayan walaupun belum sempurna. Oke lah, lumayan hasilnya karena kita belum belajar, makanya kita pretest dulu. Jadi hasilnya walaupun belum bagus, tidaknya kalian sudah tahu walaupun mungkin baru sampai 68% bisa menjawab. Nah, oke lah. Sekarang kita masuk ke motivasi belajar dulu biar semangat. Semangat kan? Semangat. Sapa, amat dalam begini, Eswat begini, Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dirasakan enak kan? Alhamdulillah, semangat kita belajar ya. Nah gitu. Nah jadi kan enak, jangan lama-lama kalau begitu nggak enak. Nah marilah kita di situ Ibu semangat belajar biar sehat. Yang pertama sehat belajar karena kondisi kita seperti ini, tapi kita tetap berjuang menuntut ilmu. Semoga sehat, semoga dilindungi oleh Allah dari segala bahaya. Ini ada yang berkaitan dengan motivasi materi kita tentang pernikahan dalam Islam. Ibu setelkan tentang video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sekarang udah kelas berapa? Kelas 12. Ada yang ingin menikah? Ya, kalau sudah ada jodoh, sudah ada teman ta'aruf, sebaiknya menikah. Akan tetapi ketika menikah, kita lihat dulu siapa calon kita. Berdasarkan hadis Nabi yang direwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahwasanya di sini disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'ati li arba'i lima liha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fatfar widatid din taribat yadaka.
Dalam hadis ini disebutkan bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya wanita yang dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Dan nikahilah wanita yang karena agamanya, kalau tidak kamu akan celaka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anak-anakku di sini terutama kalau sudah punya teman ta'aruf, coba lihatlah pada poin wali hasabiha. Ini adalah dari wali nasabnya atau keturunannya. Harus kita perhatikan, kita tabayun apakah mereka masih mahram kita atau bukan. Nah, setidaknya dengan begitu agar nanti pernikahannya menjadi yang baik, dilanjutkan ta'arufnya. Kalau ternyata pernikahannya masih wanita yang kita pilih tadi termasuk mahram kita, maka sebaiknya kita batalkan saja, cari yang lain, karena kalau pernikahan dengan mahram itu diharamkan dalam Islam walaupun rukunnya terpenuhi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kita pelajaran yang mau kita bahas pada hari ini, yaitu tentang mahram. Ya, tentang apa? Mahram. Ada kan kemarin tentang perceraian, masih dalam bab pernikahan. Sekarang kita tentang mahram. Ada yang tahu mahram itu apa, anak-anakku? Oh, silakan, Ahmad. Mahram adalah orang yang haram untuk dinikahi. Mahram adalah orang yang haram dinikahi. Ada yang lain? Daniel? Siapa? Ada? Tidak ada ya? Nah, mahram adalah orang yang haram dinikahi atau yang diharamkan. Nah, setelah kita belajar mahram, mahram itu juga setelah kita bahas mahram, pengertiannya ada berapa macam mahram? Oh, saya silakan. Ada 3. Apa aja? Oke, mahram ada 3. Yang pertama hubungan pernikahan seperti suami dan keturunan. Oke, terima kasih. Ya, marilah kita tengok dulu. Ibu tayangan di sini ada tujuan pembelajaran, biar tujuan kita terarah belajarnya ya. Yang pertama tujuan pembelajaran kita adalah 1. Setelah mengamati slide PPT, peserta didik dapat mendiskusikan tentang mahram dalam pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, silakan dibaca lagi. Nah, Menganalisis beberapa jenis mahram dalam syariat Islam. oke, yang ketiga adalah mengidentifikasikan hak dan kewajiban suami istri berdasarkan syariat Islam dengan baik dan benar. oke, terima kasih. Tadi udah kita baca tujuan pembelajaran, sekarang kita masuk bab kita adalah mahram, ya. Mahram tadi udah disampaikan sama Cahya, sama si Ahmad, bahasanya mahram adalah orang yang haram dinikahi. Ini mahram yang biasa adalah yang diharamkan, menurut situ adalah wanita yang diharamkan. Nah, yang diharamkan untuk dinikahi. Jadi nggak semua wanita mau boleh dinikahi. Dalilnya adalah Quran surat An-Nisa ayat 24, ya, ayat 24. Ini dari kondisinya mahram terbagi menjadi 2. Apa tadi? Mahram mu'abbad dan ghairu mu'abbad. Nah, mahram mu'abbad ada yang tahu apa tadi? Coba, siapa yang tahu? Mahram mu'abbad? Sini. Itu ya, silakan. Oh, wanita yang diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya. Termasuk di dalamnya ada apa, Nak? Yaitu mahram karena keturunan, karena sepersusuan, dan karena hubungan pernikahan. Yang kedua mahram apa, Nak? Ada yang tahu? Ya, mahram ghairu mu'abbad. Mahram ghairu mu'abbad adalah mahram yang mengawini, lelaki yang mengawini 2 orang perempuan kakak beradik dalam satu waktu dan dijadikan satu rumah. Jadi tidak boleh. Kecuali salah satunya sudah meninggal, maka boleh nanti dinikahi saudaranya sehingga dia jadi
dihalalkan boleh seperti itu. Dan dalam masyarakat sehari-hari itu boleh juga namanya turun ranjang ya. Karena saudaranya kandungnya sudah meninggal, maka boleh dia menggantikan posisinya menikah dengan suaminya tadi, suami ayubnya atau suami adiknya. Oke, cukupnya untuk malam ini anaknya. Nah, ini video, coba amati video ini secermat-cermatnya. Silakan ya, nanti sekian dulu ya. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Kabar pernikahan sedarah di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan menuai kecaman dari warga setempat. Istri sah pelaku juga telah melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Pernikahan sedarah membuat heboh warga desa Salemba, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Pria yang diketahui bernama Ansar disebut nekat memperistri adik kandungnya sendiri. Berdasarkan kabar yang diterima pihak keluarga di Bulukumba, Ansar menikah dengan adik bungsunya di Kalimantan sekitar akhir Juni 2019 lalu. Saat itu, Ansar meminta saudara sepupunya untuk menjadi wali nikah. Jawablah pertanyaan berdasarkan video ini. 1. Tentang apakah video ini? Silakan, Egi. Ya, tentang pernikahan apa? Kemudian di mana tempat kejadian berdasarkan video ini? Oke, Devi, terima kasih. Silakan. Di Bulukumba. Di Bulukumba, daerah mana tuh? Indonesia? Apa di Jepang? Indonesia. Indonesia. Bagus, terima kasih Devi. Pertanyaan 3 sekarang adalah pernikahan yang bagaimanakah yang terjadi dalam video tadi? Ya. Pernikahan sedarah. Pernikahan saudara. Oke, boleh kan? Tidak boleh ya? Ya. Oke. Baik. Nah, tadi kan sudah diamati video, sudah tentang apa, gimana, kejadian apa. Nah, sekarang kita mau diskusi. Jadi sebelum kita diskusi, dulu mau membagi kelompok dulu menjadi 3 kelompok. Kelompok Abu Bakar, kelompok Umar bin Khattab, dan kelompok Utsman bin Affan. Tugasnya kan kemarin kelompoknya udah sesuai kelompok pertemuan kemarin, silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Sekarang kita bagi KPD-nya karena sudah kelompok ya. Nah, ini untuk kelompok apa ini tadi? Nah, ini untuk kelompok ini. Nah, ini untuk kelompok ini. Nah, silakan kerjakan LKPD tersebut ya. Nah, pertanyaannya yang ada di sana silakan dijawab, musyawarah dan diidentifikasi dulu masalahnya ada apa tadi ya untuk kelompok masing-masing ya. Nah.
Oke, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok Umar bin Khattab akan membacakan hasil diskusi kami akan dibacakan oleh Devi. Bagaimana hukumnya jika melakukan pernikahan dan akhirnya sadar bahwa ternyata kedua masih mahram? Pernikahan harus dibatalkan karena 1. Termasuk pernikahan yang diharamkan. 2. Status pernikahannya tidak sah meskipun pernikahan rukunnya terpenuhi, namun bertentangan dengan syarat pernikahan yakni bukan mahram calon istri. Sudah, Bu? Sudah itu? Ya. Ada lagi? Ada apa dari sini kan? Ya. Yang kedua, bagaimana hukumnya jika seorang dengan sengaja menikah mahramnya dengan alasan saling mencinta? Islam mengatur seluruh aspek dalam kehidupan, termasuk dalam bermuamalah, yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain, yakni dalam ilmu fikih diatur tentang pernikahan, dibahas siapa yang boleh dan yang haram dinikahi. Ya, yang lain boleh merekam hasil video temannya ya. Eswal atau Aan. Nanti di-share di YouTube presentasenya kelompok lain. Ya. Pernikahan di atas adalah pernikahan yang dilarang karena tidak mahram. Namun yang bagaimana, apakah berdasarkan keturunan, berdasarkan sepersusuan atau mahram yang berdasarkan pernikahan? Sebutkan dalilnya. Dalilnya terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 22 yang artinya, dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali yang telah lampau. Sungguh perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah, dan seburuk-buruknya jalan yang ditempuh. Cukup? Ya. Ada yang mau menanggapi hasilnya? Bagaimana, bagus atau enggak? Ada yang bertanya? Enggak, Bu, sudah cukup. Sudah paham? Sudah. Nah, jadi ada kelompok apa nih? Umar bin Khattab apa Abu Bakar? Ada yang ditanya. Ini adalah kelompok berapa tadi nih? Setelah menyampaikan hasil presentasinya, ada yang menanggapi dari kelompok lain? Paham atau belum? Paham, Bu, sudah paham. Ya, jadi ada yang menanggapi atau tidak? Tidak. Sudah paham berarti ya? Oke lah, terima kasih kalau begitu. Silakan ditutup presentasi dari kelompok yang ini. Oke, siap. Sekianlah presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dari kelompok mana yang mau maju? Ayo. Oke, maka silakan di depan. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok Abu Bakar. Akan dibacakan oleh Nina dan kami akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, bagaimana hukumnya jika melakukan pernikahan dan akhirnya sadar bahwa ternyata keduanya masih mahram. Pernikahannya harus dibatalkan karena pernikahan dengan mahram. Mahram terdiri dari 1. Mahram karena hubungan pernikahan, 2. Mahram karena keturunan, 3. Mahram karena sepersetujuan. Pernikahan yang dilarang atau diharamkan dalam Islam. Sudah? Kalian direkam, nggak apa-apa, kelompok lain yang persentase. 2. Bagaimana hukumnya jika seorang dengan sengaja menikahi mahramnya dengan alasan saling mencintai? Nikah merupakan amalan sunnah yang disyariatkan dalam Islam dan mempunyai banyak keutamaan, namun perlu dijelaskan bahwa tidak semua pernikahan diadakan. Contoh pernikahan dengan mahram. Cukup? Oke. Ada yang bertanya kelompok lain ada apa enggak? Tidak, Bu. Apa ini? Ada, Bu. Oh, menanya apa menyanggah? Mau menanggapi? Oh, nanggapi aja. Dalilnya kurang lengkap. Oh, kata kelompok lain dalilnya kurang lengkap.
Oke, besok diperbaiki lagi. Terima kasih kelompok berapa? Oh, seharusnya ada dalilnya nggak dibacakan ya. Oke, terima kasih dari kelompok 1 sudah memberikan masukan kayaknya ya. Nah, oke, tutup diskusinya kelompoknya, silakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan kelompok 3 presentasi di depan. Kasih diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator akan membacakan hasil diskusi dari kelompok Usman bin Affan yang akan dibacakan oleh Pak. Bagaimana hukumnya jika melakukan pernikahan dan akhirnya sadar bahwa ternyata keduanya pertama, pernikahan tersebut pernikahan dilarang. Kedua, terjadi perselingkuhan. Ketiga, menikah dengan saudara kandung sendiri. Bagaimana hukumnya jika seorang dengan sengaja menikahi mahramnya dengan alasan saling mencinta? Hukumnya haram dinikahi karena sepersusuan. 3. Pernikahan di atas adalah pernikahan yang dilarang karena dengan mahram. Mahram yang bagaimana? Apakah berdasarkan keturunan, berdasarkan persusuan, atau mahram yang berdasarkan pernikahan? Sebutkan dalilnya. Mahram yang berdasarkan pernikahan haram. Sekian dari hasil diskusi kami. Oke, ada yang silakan Mau menanggapi, seharusnya dalilnya dibacakan pada poin tertentu. pada poin tertentu ya. Oke, dibacakan nggak apa tadi? Tidak. Oke, terima kasih untuk kelompok yang sudah menanggapi. Ini besok menjadi lebih baik lagi. Nanti sudah tampil kita lebih belajar lagi. Oke, silakan duduk. Tutup. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari masing-masing kelompok Abu Bakar, kelompok Umar bin Khattab, kelompok Usman bin Affan memberikan persentase yang masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan, tapi besok diperbaiki lagi. Nah, anak-anakku sekalian, kita masuk kepada kesimpulan. Coba siapa yang bisa menyimpulkan dari yang tadi itu? Silakan. Siapa berapa? Oh, silakan. Islam melarang pernikahan saudara dengan mahram. Yang kedua, dalil Quran surat An-Nisa ayat 22. Terdapat dampak pernikahan saudara itu yang pertama, berakibat buruk cacat bawaan seperti asimetri wajah, bibir sumbing, keterbilan tubuh saat dewasa, gangguan jantung atau lahir kelainan. Dan yang kedua, akan mewariskan penyakit yang sama. Yang ketiga, kurang variasi DNA, sistem tubuh lemah. Dan yang keempat, melanggar norma kepatusan. Oke, terima kasih kelompok yang sudah menyimpulkan. Jadi begini nah, coba perhatikan baik-baik. Tadi kesimpulan dari itu, kita tadi bahas tentang mahram. Mahram itu adalah yang haram dinikahi. Dalam pernikahan ada mahram, tidak semua dihalalkan dinikahi. Makanya ketika menikah, kajian Islam kita pakai ilmu tentang bab pernikahan. Itu yang pertama, ada dalilnya, ada hadisnya. Kedua, di situ nanti juga ada bahas tentang ada sebab efeknya kenapa kita diharamkan untuk menikah dengan mahram. Yang selanjutnya lagi, coba perhatikan kelompok lainnya. Di situ juga dalam pernikahan ada hak dan suami istri. Jadi ketika suami istri menikah, setelah ijab kabul itu timbul hak dan kewajiban. Nah, tadi kita sudah diskusi, sudah selesai dan sudah disemua sama kedua kelompok. Bahasan kita tadi adalah mahram. Mahram itu adalah yang diharamkan ya dalam Islam, menurut bahasa adalah wanita yang diharamkan. Kemudian yang selanjutnya lagi, kenapa kita diharamkan? Pasti ada hikmahnya, sebab-sebabnya sudah disebutkan pada kelompok itu tadi, kelompok kesimpulan. Selanjutnya lagi yang kita
dalam itu ada hak suami istri, hak dan kewajiban suami istri. Yang pertama adalah menjadi pemimpin, memelihara dan membimbing keluarga lahir dan batin, serta menjaga dan bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarga, memberi nafkah, pakaian, sandang, pangan, papan kepada istri dan keluarga anak-anak semampunya secara maksimal, yang penting halal. Yang kedua, bergaul istri secara makruf, jadi istri harus digauli secara makruf. Kemudian masing-masing anggota keluarga juga harus digauli dengan makruf, terutama suami dan istri harus baik karena mau jadi teladan untuk anak-anaknya bertanggung jawab sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing. Kemampuan memberikan kebebasan berpikir kepada istri, yang penting dia baik sesuai syariat Islam, ini kemaslahatan rumah tangga dan ruang gerak istri diberikan kebebasan selagi di jalan yang benar. Ini kesimpulannya. Nah sekalian, kita sudah masuk pada kesimpulan dan selesai dari masing-masing kelompok dari ibu. Yang selanjutnya ibu akan mengadakan evaluasi. Tentang evaluasi silakan dibuka HP-nya masing-masing. Linknya sudah saya share sama di HP grup WA, silakan kerjakan. Nah ini kerjakan ya evaluasinya. Ya Bu. Sudah selesai belum? Sudah Bu. Sudah, ibu akan nilai dulu, coba tengok sampai selesai. Jangan-jangan selesai tapi nilainya bagus atau nggak bagus nih? Oh, teman-teman nilainya 95 bagus. 80 semuanya bagus. Sudah 99% nilainya bagus karena kita sudah belajar. Nah, anak-anakku sekalian, apa pendapatmu tentang belajar pernikahan ini tadi? Siapa yang bisa coba? Gimana, senang apa enggak belajar tentang pernikahan? Yang utama kenapa? Karena Mengetahui tentang pernikahan. mengetahui tentang pernikahan, terutama karena pernikahan tentang apa? Tentang mahram. Jadi kalau menikah nanti harus tahu walaupun udah cantik ternyata mahramnya dibatalkan ya. Yang selanjutnya apa lagi? Bagaimana pelajaran hari ini? Senang apa enggak? Alasannya kenapa? Jawab. Karena apa? Karena bisa memahami pernikahan. Nah, semoga nanti bermanfaat ilmunya. Nah, ada saran nak dari kalian besok belajar apa lagi kira-kira? Nah, anak-anakku sekalian, sebelum ibu tutup, besok buat makalah atau cari video pernikahan yang dilarang selain di Bulukumba. Kalau tadi pernikahan dengan saudara kandung ya, kan ada pernikahan yang lainnya mungkin dengan pihak keluarga lainnya yang masih mahram. Nah itu saja. Ibu akhiri, semoga ilmu tentang menikah kita ini bisa bermanfaat. Ibu akhiri pelajaran kita hari ini dengan bacaan doa kafaratul majlis bersama-sama. Kita baca sama-sama. Bismillah.